Halo sahabat jelajah udara. Kali ini channel Jelajah Udara akan mengajak kalian untuk eksplor langit Desa Poko, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Desa ini itu dikelilingi oleh perbukitan yang cantik dan juga hamparan sawah yang luas. Tidak seperti desa-desa lain di Kota Ponorogo ya. Kali ini di Desa Poko, Kecamatan Jambon ini sudah masuk tanam padi guys. Di desa-desa lain di Kota Ponorogo saat ini itu sedang masuk musim panen guys. Nah di Poko ini sekarang itu mereka sudah masuk musim tanam padi. Saya mengarahkan drone saya ke arah utara dan itu kalian bisa ngelihat ya, beberapa petak sawah itu sudah mulai dibajak oleh para petani. Nah para petani di Desa Poko ini menggunakan traktor untuk membajak sawahnya. Kalau di daerah kalian gimana nih? Apakah petani di daerah kalian itu membajak sawah dengan traktor atau masih dengan hewan seperti sapi atau kerbau? Di Poko ini mereka menggunakan traktor ya guys, jadi sudah modern. Dan ini kebetulan beberapa hari ini itu turun hujan yang cukup deras di Kota Ponorogo. Jadi ada beberapa sawah yang sudah mulai tergenang dengan air. Kemudian itu saya menaikkan drone saya, tadinya dengan ketinggian 30 meteran, sekarang saya naik sekitar 50 meter. Kalian bisa ngelihat itu sawah-sawah yang sudah mulai dibajak oleh para petani. Bahkan itu beberapa sawah itu sudah ditanami padi guys. Di bagian utara ini terlihat ya beberapa barisan bukit yang cantik. Kemudian saya manuver ke arah barat. Nah di barat itu juga ada bukit-bukit yang cantik juga. Terus kemudian saya melayang di atas persawahan. Banyak sekali sawah-sawah di Desa Poko ini yang sudah mulai ditanami padi dan digarap oleh para petani. Saya terbang sekitar pukul 9 pagi. Kali ini cuacanya agak mendung karena kemarin itu sempat turun hujan. Terus kemudian langitnya itu bisa kalian lihat ya, langitnya itu warnanya abu-abu. Kalau ini cerah, langitnya pas biru gitu, kalian bisa lihat nih tempat ini cantik banget loh. Kemudian di Desa Poko ini juga banyak pohon-pohon guys. Kalian bisa lihat itu pohon-pohon yang rindang mengelilingi Desa Poko. Meskipun cuaca kali ini agak mendung, tapi saya dapat sinyal GPS yang cukup bagus di atas Desa Poko ini. Di Desa Poko sendiri jarang ada tower ya guys. Jadi kalau misalkan kalian menerbangkan drone di daerah ini, kalian cukup aman. Kalian hanya cukup berhati-hati dengan kondisi beberapa bukit itu. Karena kalau kalian mendekati bukit itu, sinyal kalian juga agak terganggu. Karena di remote control drone saya juga terlihat tuh kadang-kadang ada indikator kuning-kuning gitu kalau misalkan saya terbangnya mendekati bukit. Terus kemudian itu saya manuver ke arah timur guys. Nah kalian bisa ngeliat itu di timur pun itu juga keren banget pemandangannya, banyak sawah-sawah di sini. Terus kemudian sama semua nih, semua sawah-sawah di Desa Poko ini sepertinya sudah tanam padi semua guys. Kalau misalkan kalian mau traveling ke Desa Poko, nah kalian bisa banget nih datang pada waktu musim hujan kayak gini. Nah kalian bisa menikmati daerah pedesaan yang cukup sejuk, kemudian asri, dan kalian bisa melihat nih para petani di sini beraktivitas. Kondisi angin saat saya menerbangkan drone juga cukup stabil. Saya bisa menaikkan dan menurunkan drone saya dengan smooth sekali di Desa Poko ini. Yang harus kalian hati-hati lagi, di Desa Poko ini juga banyak burung-burung guys. Di ketinggian sekitar 30 atau 40 meter tadi saya menemukan beberapa burung yang lewat di depan kamera drone saya. Jadi saya sempat menaikkan drone saya dari ketinggian itu sampai ke sekitar 70 meteran. Jadi kalau misalkan di atas 70 meter sudah aman. Terus kemudian untuk aturan drone sendiri jangan lupa ya, kalian hanya bisa menerbangkan drone dengan
ketinggian maksimal 120 meter. Jangan pernah menerbangkan drone di atas 120 meter karena itu sudah haknya pesawat dan helikopter, guys. Oke, itu saya kasih lihat pemandangan tentang bukit-bukit di Desa Poko. Desa Poko itu bukit-bukitnya cukup jejer-jejer gitu loh, guys, berkesinambungan gitu, agak panjang, jadi keren banget ini. Terus kemudian itu kalian bisa ngeliat pepohonan di bukit juga tampak hijau. Kebetulan kan sekarang musim hujan, jadi semuanya serba hijau ya, guys. Nah, ini sekarang saya manuver lagi ke arah selatan. Di selatan Desa Poko itu sebenarnya juga ada banyak barisan perbukitan gitu, guys. Cuman karena ini kondisinya mendung, kalian hanya bisa melihat garis putih aja sih. Itu kalau misalkan langitnya cerah, pas biru gitu, kalian bisa ngeliat di situ di bagian selatan itu banyak sekali perbukitan. Itu adalah perbukitan Sewu yang ada di daerah Pacitan sana. Terus kemudian itu saya mundur. Nah, kalian bisa ngeliat ya, beberapa petak sawah yang sudah digenangi air itu sedang digarap oleh petani di Desa Poko untuk ditanami padi. Ponorogo sendiri merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Timur. So, petani-petani di sini itu banyak sekali, guys, yang menanam padi hampir setiap musim. Mau itu musim hujan, mau itu musim kemarau, biasanya mereka suka sekali menanam padi. Apalagi sekarang yo, di tahun 2023 ini harga beras itu tinggi-tingginya. Jadi petani di sini semakin semangat tuh menanam padi di sawah. Terus kemudian saya manuver ke arah timur. Nah, sebenarnya di timur itu juga kalau misalkan harinya cerah, kalian bisa ngelihat gugusan Gunung Liman yang ada di perbatasan Trenggalek sana. Cuman ini lagi mendung yo, jadi kelihatannya cuman garis putih gitu. Terus sekarang saya mundur lagi. Nah, itu kalian bisa ngeliat ya, itu ada seperti colokan gitu. Terus kemudian ada banyak pohon-pohon di tengah-tengah persawahan. Nah, itu sebenarnya adalah makam, guys. Jadi di situ tuh seperti makam khusus gitu loh. Kemudian makamnya itu seperti pulau yang terpisah gitu. Terus kemudian dikelilingi area persawahan. Oke, sekarang saya muter-muter di atas area persawahan Desa Poko nih. Muter lagi ke arah timur, muter lagi ke bawah. Nah, kalian bisa ngeliat itu. Itu di situ ada parit juga, guys. Kemudian cantik sih, cantik kalau misalkan kalian suka dengan area pedesaan. Saya rekomendasikan untuk datang ke Desa Poko untuk rekreasi. Pokoknya kalau kalian naik sepeda di sekitar desa ini, kalian benar-benar bisa ngerasain tuh nikmatnya hidup di daerah pedesaan. Jauh dari kota, jauh dari keramaian, pokoknya tenang banget di sini. Juga udaranya di sini tuh sejuk dan bersih, guys. Oke, next. Saya manuver lagi ke arah barat, guys. Nah, emang di Desa Poko itu fokusnya itu ya, guys. Daerah perbukitan itu loh. Jadi kalian saya kasih lihat perbukitan kalau misalkan saya terbangnya serong ke arah barat daya. Nah, itu dia. Karena dia saya mundur itu. Mundur. Nah, kalian bisa lihat ya, cantiknya. Itu nanti kalau kalian mau ke sini, saya rekomendasikan saat padi-padi itu sudah mulai tumbuhnya dewasa. Keren banget itu, hijaunya lebih full gitu. Oke, itu saya return to home, guys. Saatnya pulang nih. Overall, penerbangan saya di atas Desa Poko ini lancar banget. Saya tidak dapat gangguan yang berarti. Pokoknya kali ini tuh saya terbangnya kan sekitar jam 9 pagi ya. Kondisi anginnya tenang. Terus kemudian cuacanya juga mendung tapi teratasi dengan baik. Sinyal GPS saya tinggi sekali di sini. Saya di atas ketinggian 100 meter, saya dapat loh itu sinyal itu 18. Keren. Terus kemudian itu saya mengarahkan drone saya untuk kembali ke titik awal saya menerbangkan drone.
sebentar. Sepertinya di lapangan Poko sedang ada orang yang latihan mengemudi nih guys. Nah, itu ada kendaraan warna putih, kemudian lagi berusaha mundur dan sudah membuat lintasan di dalam lapangan Poko. Wah, keren juga nih. Berarti tempat ini bisa juga nih buat kalian kalau misalkan kalian ingin latihan mengemudi, kalian bisa belajar mengemudi di lapangan Poko juga sih. Tapi asal kalian tidak merusak ini ya rumput-rumputnya, soalnya lapangan Poko itu biasanya juga dipakai anak-anak sekolah untuk olahraga. Oke guys, sekian dulu ya sharing pengalaman dari Jelajah Udara kali ini. Buat kalian nih yang belum subscribe ke channel Jelajah Udara, saya undang kalian untuk subscribe ke channel ini, biar kita bisa nih sharing pengalaman bareng untuk ngedrone di sekitar Ponorogo, di sekitar Indonesia dan juga seluruh dunia. Oke guys, saatnya pulang nih. See you and bye-bye. Thank you ya. Ups, drone saya hampir masuk selokan.